bersama-sama dengan sialnya. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. MDC Tebing Tinggi memuji Tuhan. Amin. Hanya Yesus yang termulia. Yesus yang terdahsyat. Mari semua jemaat Tuhan. Terang-Mu yang telah ubah hidupku. Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Mari semuanya kita buka suara kita. Hidupku tak sama sejak Kau ada. Dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Terima kasih Tuhan. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Lah Kau ciptakan karya-Mu, sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Sejak Kau ada dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu cukup bagiku. Haleluya. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kalau yang ada lah Kau ciptakan karya-Mu, sungguh tiada taranya. Mari semua jemaat Tuhan. Sungguh tiada taranya. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Mari kita beri tepuk tangan yuk. Buat Tuhan kita. Buat Dia Raja di atas segala raja. Mari semua jemaat to God be the glory. Semuanya for the things He's done. To God
berkata, ku kuat melangkah bersama. Mari kita jump, jump, jump. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. ku bernyanyi, haleluya. Ku bersorak, Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang. ku na 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 na. Na 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 na. Wow. Sekali lagi ya. Na 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 na. Na na na. Bangkitlah dan berkatakan berkah atas hidup yang diberikannya. Dengan yakin, dengan iman, nyatakan kekuatannya. Kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku apa? Hebat. Yesusku Berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Semuanya yuk, ku memuji, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, haleluya, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang, ku menang. Na 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 na. Bilang kanan kirinya yuk. Na 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 na. Wow. Beri sorak-sorai bagi Dia. na 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 na. Wow. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Wow. Imanku berkata, amin. Yesusku, hebat. Yesusku Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, suara. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya, ku bernyanyi, haleluya, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan, ku menang. ku mana, Oh, ku mana,
kehendakku. Serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam bukan teguh bukan teguh bersamamu Bapa. jadikanku Bencanamu untuk kemuliaanmu, untuk kemuliaanmu. haleluya, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah hamba-Mu, berkatilah umat-umat-Mu yang mendengar, supaya lewat kebenaran firman, hidup kami boleh semakin berserah, hidup kami akan boleh menjadi seperti yang seharusnya, yang seperti yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa ya. Amin. Bapak Ibu, kita masuk di tema bulan yang baru, Redefine, Becoming Who Are You Meant to Be, artinya menjadi atau menjadi seperti yang Tuhan inginkan, yang seharusnya seperti yang Tuhan inginkan. Dan di minggu yang pertama, tema kita adalah berbicara untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan, menjadi yang seperti yang seharusnya. Itu kita belajar tentang hidup yang berserah atau letting go. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ya. Pada umumnya orang sangat tidak suka dikendalikan. Betul atau betul? Tidak suka diatur, tidak suka dikendalikan, betul? Saya kemarin itu sama Bu Justinop melakukan perjalanan dari sini ke Pekanbaru. Kalau kita nyetir mobil, kita itu paling gak suka kalau dibilang, pelan-pelan. Atau, jangan kencang-kencang, lihat kanan kiri. Lihat gitu, kenapa? Kalau yang supir pasti tahu, pasti kesal. Kenapa kesal? Yang pertama, saudara pasti tidak suka diinterupsi, betul kan? Lagi nyetir ini, kalau bisa jangan diinterupsi. Yang kedua, kenapa kita kesal marah? Karena kita diatur. Dikendalikan, itu artinya berarti yang sebelah kita atau penumpang kita itu tidak percaya sama kita. Sehingga kita merasa kita dikendalikan, diatur. Nah, memang umumnya orang tidak suka diatur, tidak suka dikendalikan. Hal ini tercermin sebagaimana naskah daripada seorang yang bernama William Ernest Henley, dia seorang sastrawan. Di dalam tulisannya yang berjudul Invictus, dia bilang begini, I'm the master of my fate, I'm the captain of my soul. Yang artinya, aku adalah penguasa dari takdirku, aku adalah nakoda dari jiwaku. Bapak Ibu saudara-saudari, di satu sisi apa yang dia sampaikan ini bermakna positif. Kenapa? Kalau engkau adalah penguasa dari takdirmu, engkau adalah nakoda dari jiwamu, maka keadaan apapun, kesukaran apapun tidak mengendalikan hidupmu. Tidak menghancurkan hidupmu. Kenapa? Kamu kapten daripada jiwamu. Kamu adalah penguasa dari takdirmu. Mau keadaan sesukar apapun, latar belakang keluarga yang seperti apapun, tidak akan mempengaruhi hidupmu. Wah, ini sisi positifnya. Ya kan? Tetapi sisi negatifnya daripada ini, saudara, adalah orang tidak mau lagi bergantung kepada sesuatu selain daripada dirinya. Artinya mulai muncul keangkuhan. Kan hidup-hidup gua, jiwa-jiwa gua,
Hidup saya, jangan coba-coba diatur, jangan coba-coba dikendalikan. Nah ini saudara-saudari, mengakibatkan di satu sisi ada sisi positif, ya. Orang akhirnya menjadi strong, menjadi kuat, karena kaulah yang mengendalikan jiwamu, kaulah yang mengendalikan sukacitamu, kamulah yang mengendalikan pilihanmu, jangan bergantung kepada apapun. Itu satu sisi positif. Tapi dari sisi yang lain ini juga bisa bermakna negatif. Artinya mulai tidak mempercayai sesuatu selain daripada dirinya. Ini akhirnya muncul orang keangkuhan. Jangan atur gua, ini hidup gua. Bahkan firman Tuhan, jangan coba-coba. Firman Tuhan sekalipun tidak bisa mengendalikan hidup saya. Nah ini ada sisi yang lain. Nah memang manusia itu punya kecenderungan untuk sulit diatur, sulit dikendalikan. Kalau kita kembali belajar Alkitab, saudara tentu tahu kisah tentang Adam dan Hawa, betul? Tuhan sudah atur, Tuhan sudah desain sedemikian rupa untuk Adam dan Hawa itu adalah merupakan gambar dan rupa Allah. Ya kan? Mereka sudah dirancangkan, sudah diatur, sudah dikendalikan oleh Allah untuk sedemikian rupa menjadi gambaran dan rupa Allah, akan tetapi mereka ini memang dasar manusia sulit diatur. Tuhan bilang kan, ada pohon di tengah taman, ada satu yang nggak boleh kau makan, kan gitu kan? Betul kan? Buat tentang pengetahuan yang baik dan yang buruk. Tuhan bilang jangan. Tapi manusia Adam dan Hawa terbujuk oleh iblis. Mereka mau diatur, mereka mau dikendalikan iblis, tapi nggak mau diatur dan dikendalikan Tuhan, ya kan? Saya juga bingung juga itu saudara. Ketika saya renung-renungkan, iya ya, kok Adam dan Hawa itu kok lebih mendengar bujukan, rayuan daripada si iblis. Sehingga sebagai akibat, sebagaimana yang kita tahu kemudian, ketika Adam dan Hawa memutuskan makan buah itu, bukan hanya Adam dan Hawa yang menjadi manusia berdosa, kita seluruhnya menjadi orang-orang yang berdosa. Dampak daripada hidup yang susah diatur itu, yang tidak mau dikendalikan itu. Bapak Ibu, rencana Tuhan dalam hidup manusia menjadi rusak karena sikap angkuh dan keinginan manusia untuk juga terlepas daripada Tuhan. Sikap yang pada dasarnya merupakan pemberontakan kepada Tuhan. Tetapi sebagaimana yang kita tahu kemudian, lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lampau, kita yang seharusnya manusia berdosa, yang gambar dan rupa Allah itu telah rusak oleh karena pemberontakan, oleh karena keangkuhan, tidak mau mendengar apa yang Tuhan atur, Tuhan sudah kendalikan. Tapi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, ya, dalam anugerahnya melalui Kristus Allah telah bekerja agar kita itu dapat menjadi diri kita yang seharusnya. Gambarnya itu dipulihkan kembali. Sehingga so that you are becoming who you are meant to be. Kita yang dahulu Adam dan Hawa itu telah rusak, gambar dan rupanya dipulihkan oleh Kristus Yesus. Sehingga kita boleh kembali menjadi seperti apa yang Tuhan rancangkan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita belajar untuk bagaimana menjadi hidup Anda yang seharusnya. Saya ulangi, katakan kanan kiri hari ini, katakan kanan kiri saudara. Hari ini kita belajar menjadi seperti yang seharusnya Tuhan inginkan. Ya, seperti yang Tuhan inginkan. Becoming who you are meant to be. Kita belajar dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saudara baca ayat yang pertama, saya baca ayat yang kedua. 1, 2, 3, ya ayat pertama Bapak Ibu. Bentar, masih belum semangat. 1, 2, 3, ya.
Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam surat Roma ini, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Kalau saudara nanti baca, di sana Rasul Paulus itu menjelaskan dengan sangat panjang lebar tentang teologi-teologi keselamatan. Tentang seperti apa, kalau saudara baca dalam Roma pasal 3, dibilang semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya kan, rusak gambar dirinya, rusak menjadi seperti apa yang seharusnya Tuhan inginkan. Tetapi di ayat-ayat di pasal selanjutnya, Rasul Paulus juga menjelaskan tentang bagaimana keselamatan itu oleh anugerah Tuhan Yesus diberikan. Sehingga gambar dan rupa daripada manusia itu telah dipulihkan. Nah, meresponi itu karena kalian ini sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Di dalam anugerahnya kalian sudah diselamatkan. Kalian jangan lagi hidupnya seperti yang dulu. Amin. Tapi menjadi sesuatu yang baru. Hidupnya yang baru. Oleh karenanya itu di sana dikatakan begini di ayat yang pertama. Karena itu, karena apa? Karena anugerah Allah dalam Kristus Yesus. Karena anugerah Allah dalam Kristus Yesus, saudara-saudara, termasuk kita semua, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, oleh karena anugerah dalam Kristus Yesus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Perhatikan di sana dikatakan, itulah ibadahmu yang sejati. Anda di dalam anugerah Allah hidupnya nggak boleh lagi sama. Amin. Anda harus hidup menjadi yang seperti seharusnya. Bagaimanakah hidup yang menjadi seperti yang seharusnya itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini dalam Roma pasalnya 12 ayat yang pertama sampai yang kedua, kehidupan kita agar terus mengalami pemulihan daripada Tuhan, ya, kita harus yang pertama menyerahkan diri kita dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Agar hidup kita boleh terus dipulihkan, agar terus kita boleh mengalami anugerah Tuhan, ya, saudara harus menyerahkan diri dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Dikatakan di sana begini di ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa dikatakan? Apa dikatakan Bapak Ibu? Tubuhmu. Supaya Dani mempersembahkan tubuhnya. Supaya Tian mempersembahkan tubuhnya. Supaya kita semua yang ada di sini mempersembahkan tubuh kita. Pak, gimana mempersembahkan tubuh? Kalau dalam perspektif Anda, apa yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh? Kita bakar tubuh kita ini. Kita bakar tubuh kita di atas perapian mesbah gitu. Ya Tuhan, firman-Mu ini suruh aku persembahkan tubuh. Ya aku persembahkan ini. Seperti apa definisi Anda mempersembahkan tubuh? Apakah kita membakar diri kita? Ini Tuhan, persembahan Tuhan. Atau saudara memotong diri saudara? Dikatakan mempersembahkan tubuhmu. Di sini Bapak, Ibu, saudara-saudari, berbicara mempersembahkan tubuh bukan hanya sekedar Tuhan, kuserahkan tubuhku samamu. Tapi kehendakku, pikiranku, perbuatanku, urusanku diri sendiri. Enggak bisa gitu, saudara. Haleluya. Yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itu adalah berbicara Bapak Ibu tentang bagaimana keseluruhan daripada hidupmu. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah sebagai suatu ibadah yang sejati, yang ditulis di ayat 1 tidak bisa tidak berkaitan dengan keseluruhan hidup manusia. Artinya kalau engkau berkata-kata, berkata-katalah seperti engkau mempersembahkan perkataan itu untuk Tuhan. Dalam perbuatanmu,
Berbuatlah seolah-olah apa yang kau lakukan itu merupakan satu persembahan kepada Tuhan. Amin. Berarti keseluruhan hidup, totalitas hidupmu. Jangan, oh aku mempersembahkan tubuh cuma ibadah hari Minggu. Keluar daripada Minggu, nggak peduli lagi tentang yang namanya mempersembahkan tubuh. No, Bapak Ibu, amin. Mempersembahkan tubuh artinya keseluruhan hidupmu. Perkataanmu di tempat pekerjaan, perbuatanmu di tempat pekerjaan, amin. Sikapmu, pikiranmu di dalam segala hal itu berkaitan dengan mempersembahkan tubuh. Dan itulah dikatakan ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Perhatikan di sana, dan yang berkenan kepada Allah. Jangan kalau hari Minggu mulutnya memuji Tuhan, haleluya. Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu berbicara tentang yang buruk di belakang kepada orang. Haleluya. Jangan hari Minggu kita beribadah, tapi Senin sampai Sabtu melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. No, bukan itu. Ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati keseluruhan hidupmu. Itu ibadah yang sejati. Bukan hari Minggu, itulah ibadah. No, bukan. Amin. Hari Selasa doa, itulah ibadah. No, bukan. Hari Rabu kesan, itulah ibadah. Bukan, tapi keseluruhan hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi jangan dipisah, ibadah itu hanya hari Minggu. Ibadah itu hanya doa malam. Ibadah itu hanya kesan, ya itu doa. Itu ibadah. Tapi ibadah yang sejati itu adalah keseluruhan hidupmu. Amin. Amin saudara. Jadi kalau saudara memahami, memaknai tentang ibadah yang sejati itu adalah keseluruhan hidup, maka kita akan berhati-hati Bapak Ibu. Amin. Kita akan berhati-hati dalam berkata-kata. Kita akan berhati-hati dalam bertindak karena ini ibadah. Amin. Ibadah yang sejati, amin. Amin. Bukan hanya ibadah hari Minggu, amin. Bukan hanya ibadah doa malam, amin. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam Matius 16 ayat 24 Tuhan Yesus kan bilang begini. Kalau seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu berbicara tentang seluruh kehidupannya itu dia serahkan sama Tuhan. Amin. Mau jadi pengikut Tuhan harus menyerahkan totalitas seluruh hidupnya kepada Tuhan. Amin. Jangan ngomong Tuhan aku mau persembahkan tubuhku. Tapi perkataanku, perbuatanku mau sesuka-sukaku, nggak bisa. Amin. Kalau kita mau menjadi seorang pengikut, kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita harus menyangkal diri kita. Kita bawa itu salib itu kemanapun. Kan mirip kan saudara? Kalau seandainya saudara di samping saudara, Yesus itu ada terus di samping kita. Kira-kira, saudara jatuhlah. Kira-kira saudara, mungkin gak keluar hal-hal yang buruk dari dalam diri kita kalau kita tahu bahwa Yesus ada di samping kita? Mungkin gak? Gak mungkin berani saudara mau nyuri, ada Tuhan Yesus. Jangan ya. Bener kan? Saya ingat itu satu gelang dulu, WWJD. Ya kan? What would Jesus do? Kalau Yesus ada di posisi saya, kira-kira Yesus melakukan apa ini? Ya kan? Kalau misalnya ditawari, korupsi, ambil sedikit. Kalau Yesus jadi saya, mungkin gak ini diambil ini? Ditawarin korupsi, enggak kan? Nah itulah saudara. Itulah memikul salib dan mengikut aku. Itulah menyangkal diri. Mengasosiasikan, menganggap kalau Yesus itu jadi saya, kira-kira melakukan ini enggak? Haleluya. Itu berbicara mikul salib saudara. Saudara,
Kalau kita ingin terus mengalami pemulihan, menjadi seperti apa yang seharusnya Tuhan inginkan, saudara menyerahkan diri saudara kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan. Itu ibadah yang sejati. Amin. Bukan hanya ibadah hari Minggu, amin. Bukan hanya ibadah doa, amin. Bukan hanya ibadah kesan, tapi seluruh kehidupan. Kita serahkan semuanya sama Tuhan, seluruh kehidupan kita. Bagaimana kita dapat mengikut seseorang kalau kita tidak bersedia menyerahkan diri kita kepada pimpinan orang tersebut? Saudara pernah lihat anak-anak, ya kan? Kalau mau potong rambut, coba dia nggak berserah diri kepada tukang potong rambut. Seperti apa saudara? Anak-anak itu ya paling susah itu berserah diri dipotong rambut loh saudara. Jarang saudara akan temukan anak-anak diam gitu duduk potong rambut. Pasti dah wah, wah, wah. Kalau si anak tidak berserah, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada si pemotong rambut, maka untuk mendapatkan hasil potongan terbaik daripada seorang anak menjadi sulit, ya kan? Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi sukar. Amin. Menjadi sulit. Bagaimana seekor domba dapat berjalan mengikuti gembalanya kalau domba itu tidak bersedia memasrahkan dirinya kepada tuntunan daripada sang gembala? Makanya di gereja-gereja ini, mohon maaf ini, jemaat bukan jadi kawanan domba kadang-kadang, udah menjadi kawanan kambing saudara. Kalau domba itu enak kan diatur saudara, benar nggak saudara? Tinggal oke. Tapi kalau yang namanya kambing, coba saudara ditanduk saudara. Haleluya, haleluya. Mau jadi domba, seekor domba itu berserah, berpasrah kepada sang gembala. Tentu sang gembala agung, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menyerahkan diri sepenuhnya, sehingga engkau akan dituntunnya, engkau akan menjadi pengikutnya. Saudara akan menjadi seperti diri Anda yang seharusnya. Kalau Anda berserah, berpasrah penuh kepada Tuhan. Dan itulah ibadah yang sejati. Seluruh kehidupanmu engkau serahkan kepada Tuhan. Nah, yang kedua, ini saudara, supaya kita bisa mengalami terus pemulihan, menjadi seperti yang seharusnya Tuhan kehendaki. Yang kedua, kita harus memutuskan agar tidak membiarkan diri kita dibentuk oleh dunia. Katakan kanan kiri, jangan dibentuk oleh dunia. Kalau kau mau menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, menjadi seperti yang seharusnya, jangan biarkan dirimu dibentuk oleh dunia. Pada dasarnya tidak ada orang yang tidak dibentuk kehidupannya, termasuk kehidupan rohaninya. Semua yang hadir di tempat ini, semua manusia yang ada di dunia ini, itu dibentuk oleh sesuatu. Pertanyaannya, sesuatu itu apa? Betul kan? Anggi dibentuk oleh sesuatu. Bisa jadi apa? Orang tuanya, bisa jadi teman-temannya, bisa jadi lingkungannya. Betul kan? Setiap kita itu dibentuk. Kan gak mungkin tiba-tiba kita lahir besar, pikirannya luas, pengetahuannya lebar, tanpa ada seseorang pun yang membentuk kita. Gak akan mungkin terjadi. Betul kan? Pasti ada dibentuk. Pasti dibentuk, setiap orang dibentuk. Hanya permasalahannya siapa yang membentuk. Saudara, siapapun orang tersebut, dengan latar belakang budaya yang manapun atau kepercayaan apapun yang dia peluk, semua orang mengalami pembentukan, termasuk pembentukan kehidupan rohaninya. Yang membedakan hanyalah siapa yang membentuk dirinya dan dibentuk menjadi apa. Pernah lihat anak yang begitu jahat, saudara? Saudara pernah lihat anak yang begitu jahat?
Kan sekarang makin ngeri kan, kayak bunuh. Kadang kita nggak nyangka kok anak usia segini, kok bisa yang ngelakukan gini. Saudara kan tentu tahu siapa yang membentuk anak-anak yang demikian, betul? Betul kan saudara? Kalau outputnya kayak gitu, saudara kebayang itu proses pembentukannya seperti apa. Makanya hati-hati nih yang punya anak-anak ini. Mau dibentuk menjadi apa anakmu? Dan pribadimu yang membentuk itu pribadi seperti apa? Karena itu akan sangat menentukan. Betul? Kalau pribadinya, ini saya bukan ini ya. Kalau Anda orang tua, Anda pribadinya, yang Anda tanamkan dalam diri anak Anda hanyalah uang-uang, kekayaan, harta, bentukannya nanti nampak itu. Apa yang dikejar? Cuan. Supaya dapat uang cuan, apa yang dilakukan? Nggak peduli mencuri, nggak peduli berbohong, nggak peduli melakukan penipuan, nggak peduli melakukan kejahatan, betul kan? Karena Anda membentuknya menjadi seperti itu. Outputnya akan nampak. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu, ada orang-orang yang membiarkan dirinya dibentuk oleh lingkungan di sekitarnya. Sehingga ia menjadi serupa dengan pola pikir dan tata nilai yang berlaku secara umum di dunia. Saudara pernah lihat enggak? Anak yang biasanya baik, ya kan? Ketemu lingkungannya yang buruk. Sebentar aja itu tercetak, dibentuk dia jadi berubah, betul kan? Saya juga mengalami itu. Dan saya juga melihat banyak orang-orang yang seperti itu. Yang dulunya baik, tapi karena dia berteman, dia bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, lama-lama lingkungan yang tidak baik itu membentuk siapa dirinya. Makanya hati-hati. Ada orang yang membiarkan dirinya dibentuk oleh lingkungan sekitar. Hari-hari biasanya sangat menyukai tentang firman Tuhan, tentang kehidupan rohani yang baik, tapi kemudian berubah. Ini hati-hati. Siapa lingkungan dia? Amin. Dengan siapa dia bergaul? Apa yang dilakukan? Karena itu akan mewujud dalam bentuk kehidupan yang nyata. Haleluya. Haleluya. Mau dibentuk oleh dunia? Mau dibentuk oleh dunia? Katakan kanan kiri ke saudara lagi, jangan mau dibentuk oleh dunia. Ya, jangan mau dibentuk oleh dunia. Pada umumnya orang cenderung membiarkan diri mereka dibentuk oleh lingkungannya. Terlebih lagi apabila pengaruh tersebut bersifat memuaskan keinginan jasmania mereka. Yang ini iya tepat banget nih, tepat bingit ini, aku suka ini. Nah, ini saudara secara tidak langsung, saudara mulai dibentuk. Ada amin. Alah, apa itu baca firman Tuhan? Gak usah lah. Apa doa-doa? Gak usah lah. Kesan itu jangan, gak usah. Lebih baik kita pergi. Lebih baik kita makan-makan. Lebih baik kita jalan-jalan. No. Hati-hati. Ini memang cocok juga sama saya. Saya suka makan, saya suka jalan-jalan. Ya udah ini klub ini, ya udah langsung ikut. Nah itu saudara sudah dibentuk. Tanya hati-hati. Yang menarik ini, ya dari majalah Times, dikatakan begini, 125 orang dari antara 250 mahasiswa strata sarjana yang mengambil mata kuliah Introduction to Congress atau Government telah melakukan kecurangan. Apa kecurangannya itu? 125 dari antara 250, berarti 50%. Dengan menyontek hasil tulisan yang dikerjakan oleh teman-teman satu kelas mereka. Apa ini? Terbentuk ini. Terbentuk menjadi pencontek.
Yang kemudian juga di majalah The New York Times ya, dikatakan di sini 56 para mahasiswa program MBA telah melakukan kecurangan dengan alasan yaitu apa? Karena they believe everyone else was doing it. Kenapa kau nyontek? Ya yang lain juga nyontek, saya juga ikut nyontek. Nah itu. Mereka percaya bahwa semua orang juga mengerjakan kecurangan tersebut. Nah, jadi dunia sedang membentuk dirinya menjadi orang yang curang. Dunia sedang membentuk dirinya, kenapa? Yang lain melakukan, saya juga lakukan, ikut. Di rumah saya tuh ajarin tuh, Nikita Nadia Nauli, jangan mencontek. Awas kalau ketahuan saya guru, laporan Anda mencontek, saya bilang. Dimulai dari pendidikan, saudara. Kalau dari pendidikannya udah kibul-kibul curang, kebayang Anda ke depannya itu curang-curang itu biasa dia. Kenapa? Karena udah biasa kan di setiap hari kecurangan, bayangin di sekolah dia setiap hari melakukan kecurangan. Anda bayangkanlah. Berapa tahun sekolah? SD 6 tahun, SMP 9 tahun, SD 6, SMP 3, SMA 3, 12. Kalau kuliah 4, 16 tahun tukang curang terus, saudara. Itu, saudara. Kenapa sih orang nyontek melakukan kecurangan? Kenapa? Yang lain melakukan. Saya juga ikut. Itu artinya Anda sedang dibentuk oleh dunia. Itulah pembentukan yang nyata. Kenapa ngelakukan ini? Yang lain juga melakukan. Kan itu paling enak kan? Betul gak, saudara? Kenapa melakukan gini? Yang lain juga melakukan. Itu kita sedang dibentuk oleh dunia. Kalau dari cerita ini, dengan kata lain, para calon pemimpin dalam dunia bisnis itu meyakini bahwa orang lain melakukan kecurangan dalam tugas mulia, maka mereka pun boleh melakukan hal yang sama. Kalau kita mau menjadi seperti yang seharusnya, yang Tuhan kehendaki, jangan ikut apa kata dunia. Jangan izinkan dunia membentuk pola pikir, jangan izinkan dunia membentuk kehidupan Anda. Sebaliknya ada juga orang yang dengan sadar menyerahkan diri pada pembentukan yang Allah kerjakan dalam diri dan dalam kesadaran yang sama, ia menolak untuk dibentuk oleh lingkungan yang di sekitarnya. Ayo ditawarkan, kita ada bisnis tipu-tipu nih. Oh enggak, ini enggak sesuai dengan firman Tuhan. Ini saya enggak mau kerjakan. Sadar. Dia enggak mau dibentuk oleh cara kerja lingkungannya. Amin. Amin, saudara. Ayo kita tipu-tipu nih. Bisa ini diolah-olah ini di dalam pekerjaan kita ini. Kalau mau nanti dapat hasilnya bagi dua. Oh, kalau orang yang nggak mau tapi dia selalu mau ingat Tuhan, oh sorry ya, maaf tidak tergoda dengan tawaran seperti ini. Haleluya. Itu dia tidak membiarkan dunia membentuk dirinya. Sebagai contoh juga ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka memutuskan untuk tidak membiarkan diri mereka dibentuk oleh dunia di sekitar mereka. Dalam hal ini mereka bertekad untuk tidak menajiskan diri mereka dengan santapan dan minuman yang biasa dikonsumsi oleh Raja Babel. Ditawarkan, nanti kalian makan ya, minum minuman seperti raja, anggur-anggur seperti raja. Yo, silakan. Tapi mereka, maaf, kami tidak mau menajiskan diri dengan makanan-makanan yang seperti itu. Sorry. Oh, kalau kita ditawari apa? Makanan kayak raja, siap. Apa? Anggur kayak raja, siap. Kalau mereka, oh tidak, maaf, mohon maaf. Kami tidak mau menajiskan diri dengan makanan seperti itu. Ini benar-benar satu komitmen, saudara. Kalau memang kita tidak mau dibentuk oleh dunia, memang yang diperlukan komitmen. Tekad yang kuat, komitmen.
Kalau tanpa tekad dan komitmen kita kepada Tuhan, kita akan cepat sekali dibentuk oleh dunia ini. Cara berpikirnya, sifat-sifat kita, kelakuan kita, tindakan-tindakan kita. Nah saudara-saudari, ya, saudara, itu sebabnya dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan gini, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Katakan dulu kanan kiri saudara, janganlah serupa dengan dunia ini. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan. Itu dinasehatkan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa melakukan ini? Si A melakukan. Kenapa mengerjakan ini? Si B mengerjakan. Anda menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa Anda berbohong? Yang sana berbohong. Kenapa Anda curang? Yang sana curang. Kenapa Anda menipu? Yang sana menipu. Anda menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara-saudari, kita perlu menyadari, ini saudara saya ingatkan, bahwa dalam kehidupan sehari-hari, dunia sekitar kita selalu berupaya untuk mempengaruhi dan membentuk diri kita. Perhatikan ini, dalam kehidupan sehari-hari, dunia selalu berupaya untuk mempengaruhi dan membentuk diri kita. Pembentukan tersebut baik melalui apa? Media sosial, berita, film, buku, dan berbagai sarana komunikasi lainnya, termasuk melalui pergaulan sehari-hari. Hati-hati dengan siapa Anda berkawan, menjadi seperti itulah Anda. Benar kan? Enggak Pak, enggak mungkin. Saya enggak akan bohong, nggak akan mungkin Kak. Dengan siapa Anda bergaul, dengan siapa Anda berteman, maka Anda akan menjadi seperti yang Anda temani. Pasti itu, nggak mungkin nggak, apalagi gaul-gaulnya tiap hari. Betul kan, saudara? Berapa banyak anak yang baik menjadi rusak karena tongkrongannya setiap hari, tongkrongannya orang-orang yang rusak, gaulnya orang-orang yang rusak. Jadi hati-hati. Betul? Kalau nontonnya TikTok, apalagi TikToknya ini yang ngajarin yang enggak, apalagi pas dengan kehidupan saudara, relate katanya, terhubung, langsung saudara ACC idenya, yes, ini sekarang ku kerjakan. Bener kan? Nah, apalagi sekarang kan, saya baca itu kemarin, kan lagi viral ya, kasus perceraian Hamid, siapa namanya itu, Raisa Hamid ya, siapa? Enggak, Raisa kan Hamidnya kan mau bercerai kan, Hamis, siapa? Hamis, nah, siapa suaminya? Hamis ya, saya lupa lah. Nah, Raisa kan bilang apa? Kenapa bercerai? Karena itu suatu tindakan yang bijak. Kan betul kan? Gitu kan, dia di podcast kan? Ini demi kebijakan masing-masing. Waduh, ini kalau ditangkap orang yang salah, kita cerai, bijak loh rupanya. Waduh, ancur nur saudara. Kan gitu kan komentarnya, coba saudara baca di podcastnya itu. Saya lupa dia podcast mana tuh. Dia kan bicara begitu kan, ini demi kebaikan bersama dan ini tindakan bijak daripada kita masing-masing. Wah, kalau di jemaat ini ada yang bilang, Pak, tuh Raisa bilang Pak, tindakan bijak Pak, menyelamatkan diri masing-masing. Putus cerai aja Pak. Aduh, wahai saudara. Waduh. Pak, itu Pak, bijak katanya. Waduh. Bayangkan saudara, kalau saudara nonton TikTok yang begitu terus, dengar komentarnya begitu terus, wah, mungkin saudara bilang nggak mungkin, ini pertama ini salah. Tapi begitu setiap hari bisa saudara dapat informasi yang sama, ini tindakan bijak. Wah, rupanya bijaksana, besok kulakukanlah. Bener kan? Saudara makanya hati-hati tuh baca-baca komenan di media sosial tuh. Hati-hati sekali. Jangan sampai nggak ada filternya, bahaya sekali saya bilang. Ini khususnya yang berumah tangga ini harus difilter.
Tajam filternya saudara, amin. Kalau nggak ada filter bisa bablas anginnya. Wah ya saudara ya. Ini saudara, karena kita ini hati-hati, sekarang informasi itu tanpa batas. Bahkan di dalam tanda kutip tanpa saring lagi sekarang kan. Begitu bus orang mau ngomong, mau komentar apa bus gitu. Wah ini kalau kita nggak hati-hati, apalagi tongkrongan kita setiap hari Facebook, apalagi Facebook, Instagram, apalagi yang berbau gitu, tongkrongan kita tiap hari yang begitu. Wah, saudara sedikit demi sedikit otak saudara kan dicuci, benar kan? Dicuci nih dari pemikiran-pemikiran yang benar, dicuci nih. Nontonnya begitu sedikit. Lama-lama terkikis otaknya. Bisa jadi ujung-ujungnya menjadi nggak punya otak tindakannya, betul kan? Haleluya. Ya. Kesadaran dan kewaspadaan seperti itu perlu ada pada diri kita. Dengan sikap yang sadar pula kita harus memutuskan agar semua itu hal-hal yang tidak baik daripada media sosial itu, dari pergaulan-pergaulan sehari itu tidak mempengaruhi dan membentuk hidup kita. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Dan yang ketiga, agar mengalami pemulihan kita harus memohon agar Tuhan senantiasa memperbarui pikiran kita. Yang tadi saudara benar-benar berpasrah, berserah penuh, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Yang kedua, jangan biarkan dunia membentuk saudara. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan ikut apa kata dunia ini. Amin. Kalau kata dunia ini kan gini ada lagunya. Apa itu? Apa? Kalau yang dunia yang apa, selingkuh itu indah katanya. Oh, dari mana indahnya? Itulah kalau udah dunia itu yang ngajarin yang enggak itu. Amin saudara. Kan ajarannya kan benar kan? Kalau diikuti aduh, makanya jangan izinkan dunia membentuk Anda. Nah, yang ketiga, memohon agar Tuhan senantiasa memperbarui pikiran kita. Dikatakan sana Roma 12 ayat 2, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaruan budi. Pembaruan dalam pola pikir seperti ini tidak terlepas sekali lagi dari apa yang kita izinkan mengisi pikiran kita. Kalau kau mau pikiran-pikiranmu, pikiran yang baik, pikiran yang sehat, yang masuk apa ini? Pikiran-pikiran yang sehat juga kah? Atau pikiran-pikiran yang tidak sehat? Saudara-saudari, kalau kita mengizinkan hal-hal bermutu yang mengisinya, yang masuk pikiran kita, maka kehidupan kita akan semakin bermutu. Dan demikian juga sebaliknya. Kalau yang masuk dalam pikiran kita hal-hal yang negatif. Haleluya. Kalau yang mengisinya pikiran negatif terus saudara. Itu yang akan membentuk hidupmu juga. Haleluya. Haleluya. Yang bermutu hidupnya makin bermutu. Yang negatif-negatif ya hidupnya juga akan semakin negatif terus. Haleluya. Haleluya. Saudara punya dompet. Saudara kan yang memutuskan dan mengizinkan mau diisi warna apa, uang seperti apa dalam dompet saudara, betul kan? Betul kan? Mau diisi 100.000, mau diisi 50.000, mau diisi 20.000, itu kan tergantung saudara kan? Betul kan? Bisa nggak saya nitip memasukkan ke dompet Anda uang? Kalau saudara izinkan bisa. Kalau saudara tidak izinkan, sorry, jangan. Maka saya tidak bisa. Permasalahannya Anda izinkan tidak. Seringkali pikiran-pikiran itu Anda izinkan untuk masuk.
Dan Anda nggak sadar ketika Anda izinkan itu perkataan-perkataan atau info-info dari apa itu, ya saudara izinkan, itu membentuk saudara. Itu Anda, bergantung kepada Anda. Makanya kalau kita mengizinkan hal-hal bermutu yang mengisi pikiran kita, hidup kita juga akan semakin bermutu. Haleluya. Haleluya. Oleh karenanya di dalam Filipi 4 ayat 8 Rasul Paulus menasihatkan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang negatif-negatif, semua yang buruk-buruk, pikirkanlah semuanya. Gitu kata-katanya. Gitu kata-katanya saudara. Apa kata-katanya? Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Katakan kanan kiri saudara, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Itu yang disuruh mikirin saudara, itu yang saudara masukkan dalam pikiran kita. Amin. Bukan pikiran-pikiran yang lain. Karena apa yang kita izinkan masuk dalam pikiran kita sangat menentukan kehidupan kita. Apapun yang kita izinkan, Anda tapi yang memutuskan, Anda yang menentukan. Hidup memfokuskan pikiran kepada hal-hal yang benar. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Jeffrey M. Schwartz ya, dia seorang psikiater dan neuroscientist ya. Di dalam bukunya Brain Lock, dia ini dalam kasus orang yang mengalami obsessive compulsive disorder ya. Ini banyak nih loh orang yang kayak gini. Nanti ada contohnya di slide berikutnya, bagaimana punya ketakutan yang berlebihan, punya pikiran yang berlebihan sehingga akhirnya hidupnya menjadi kacau. Dia katakan begini, salah satu langkah yang perlu dilakukan agar orang mengalami kebebasan dari OCD ya, adalah orang itu harus memfokuskan pikirannya kepada hal-hal yang sehat. Saya punya dulu dosen, teman dosen. Dia dulu dosen saya sih, akhirnya saya suka berteman sama dia gitu. Dia punya pikiran yang kadang agak mengganggu saya. Ini dosen filsafat nih, sama orang filsafat, ini kita harus filsafat juga ini saudara. Dia dosen filsafat ya. Dia sama saya tinggal, waktu itu dia di asrama ya Bu Istinop ya, Bu Istinop, dia semester 4 dia tinggal sama saya satu kamar ya kan. Dia mau, saya mau ikut tinggal sama kamu. Nah dia itu punya ketakutan yang berlebihan terhadap yang namanya kuman, kutu atau apalah gitu loh, pokoknya yang gak sehat lah. Saya berulang kali kalau makan di warung cepot, Bu Ani pasti tahu tuh warung cepot di Bandung kan. Warung cepot, ayo kita makan kata, ditraktirnya makan kan. Saudara tahu, ini air, kan biasa ada gelembung sedikit aja kan. Ada kayak busa-busa gelembung itu sedikit. Kenapa ini bergelembung? Ini pasti airnya sudah lama ini ya. Kan dia pesan itu teh botol sosro. Ini pasti airnya sudah lama ini katanya. Ganti saudara, ganti. Datang yang baru, diperiksa lagi. Kalau masih ada busanya, ganti. Kalau nggak ada busanya, baru dia. Yang kemudian kalau makan saudara, kalau ada sedikit kan biasa aja namanya di sayur-sayur itu kan adanya sedikit-sedikit kayak entah putih-putih lah, entah apalah gitulah karena terolah tercampur ini. Dia lihat gini, ini kayaknya ada gini, ganti katanya. Ganti saudara, beneran diganti. Dibayar nggak? Dibayar yang digantinya. Saya pertama kali lihat, oh ya udah nggak apa-apalah, mungkin orang kaya ini kayak gini lah pikir saya kan. Nggak cocok ganti, nggak cocok ganti, oke nggak apa-apalah dalam hati saya kan. Nama saya juga ditraktir saudara. Makanan gratis saya nggak mau kan. Saya sekali terjadi, saya diam. 2 kali terjadi, saya diam. Dan berulang-ulang terjadi. Setiap saya diajak makan, selalu aja ada dia temukan entah apapun itu, nggak tahu lah saya. Namanya sayur-sayuran atau minuman kan bisa aja ada sedikit-sedikit apa gitu. Dia ganti. Di dalam ayam kalau ada kayak sesuatu aneh, dia ganti. Wah, udah nggak betul lagi nih. Memang beliau itu kan orang filsafat ya kan, agak susah nih ngomongnya nih gimana nih. Sekali lah kami makan di gitu kayak tongkrongan ayam lamongan-lamongan gitu kan. Nah gitu juga lah dia pesan teh botol sosro, ada gelembungnya ganti.
Ada makanan di apa di ayamnya mau ganti. Saya bilang, Pak, aku mau ngomong nih, ulang. Tapi ini ngomong sebagai sahabat ya, saya bilang. Ini bukan mau ngajari, ini dosen filsuf gak mungkin saya ajarin, dosen filsuf sahabat nih gak mungkin saya ajarin. Gini Pak, saya bilang, Pak, saya bilang, Bapak, gue bilang, makanan begini aja, Bapak punya ketakutan yang berlebihan sampai Bapak itu menolak membuang makanan sampai takut sakit. Pak, coba Bapak lihat itu orang-orang gila, ada kebetulan orang-orang itu kan di pinggir jalan itu Pak, makan gak? Makan dari tong sampahnya dia Pak, gue bilang. Tapi karena pikirannya sehat, makanan apapun yang dimasukkan sehat Pak. Tapi kalau Bapak pikirannya yang negatif, yang gak sehat, makanan yang bagus pun disajikan Pak, pasti Bapak menganggap ini jadi sakit. Pak, terbelak dia, saya bilang gitu. Iya Pak, masalahnya kan di pikiran, saya bilang. Kalau pikiran Bapak bilang makanan ini buruk, sekalipun saya lihat makanan ini baik, pasti bakalan Bapak bilang ini kalau pikirannya buruk Pak, pasti Bapak bilang makanan ini buruk, ganti, makanan buruk ganti. Masalahnya itu Pak ada di pikiran, saya bilang. Bapak lihat tuh orang gila sana, pikirannya sekalipun terganggu, tapi dia dengan makanan, dia nganggap makanan itu sehat, sehingga dibab-bab sudah, gue bilang. Coba Bapak bilang dulu, kita di kampung sana Pak, gue bilang. Dia kan orang Batak juga kan. Rap-rap, bab-bab aja semua Pak, sehat ya Pak, saya bilang, karena pikirannya yang sehat. Oh iya juga ya katanya. Oh mak masuk ini kayaknya, kalau bicara gitu sama filsuf kayaknya masuk ini, cocok ini. Wah besoknya saudara, udah kita makan, nggak lagi dia lihat pesan, oh, makan semua dia. Sekarang makan semuanya saudara. Itu saudara, karena pikiran. Semenjak itu saudara, sampai sekarang kami mau makan di mana dia nggak pernah lagi saudara. Makan aja dia sekarang saudara, makan gak sehat. Karena pikiran Pak, itulah saudara. Nah sama juga, orang kan kurang lebih dia kayak gitu juga, compulsive disorder, ketakutan, ada khawatir yang berlebihan. Sehingga pikirannya nggak sehat. Nah orang-orang yang kayak gini tuh harus diisi dengan pikiran-pikiran yang sehat. Makanya saudara penting sekali pikiran saudara. Dan memang waktu itu beliau memang ada mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya waktu itu, sehingga pikiran-pikiran juga sedang terganggu, sehingga lihat makanan, lihat ini dia khawatir. Saya bilang tentang pikiran. Nah, saudara, apa yang menjadi fokus pikiran seseorang akan mempengaruhi perilaku orang, sama seperti dosen saya tadi. Karena pikirannya sudah tidak sehat, tidak bagus, maka makanan apapun yang disajikan dia lihat selalu tidak baik. Saudara, akan mempengaruhi perilaku. Apabila orang memfokuskan pikirannya kepada hal-hal yang buruk, maka perilaku atau behavior dari orang tersebut akan terbentuk menjadi buruk. Ini sangat sekali saudara. Makanya saudara penting sekali ya pikiran kita itu ya yang diisi dengan hal-hal yang positif, amin. Pikirannya itu pikiran-pikiran yang sehat, amin. Supaya perilaku-perilaku kita itu perilaku yang sehat. Apabila orang memfokuskan pikirannya kepada hal-hal yang sehat, perilakunya akan menjadi sehat. Nah ini tadi saya bilang Howard Hughes ya. Ini orang udah bisnismen ya, pokoknya orang kaya lah ya. Miliuner terkenal ini dikuasai karena rasa ketakutan terhadap kuman yang melampaui kewajaran, sehingga ia meninggal dunia dalam keadaan yang sangat ini pikiran OCD tadi yang berlebihan tadi, ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan. Mengisi pikirannya, mau makan ini kumannya banyak, mau lihat ini, ini banyak udah nggak mau makan. Ya itu akhirnya meninggal dalam keadaan memprihatinkan. Kaya nggak ya orang kaya. Nah ini saya hubungkan dengan dosen tadi saya, itu real, nyata sekali. Ini Bu Istinop kenal orangnya, tahu seperti apa orangnya, sangat tidak mau, karena pikirannya. Makanya perlu isi pikiran saudara. Begitu saya kasih dia pikiran yang sehat, seorang filsuf, sehat dia. Sekarang gas semuanya saudara. Jadi semuanya tentang pikiran ini, hati-hati nih. Saudara
mempunyai pikiran yang negatif, pikiran yang salah, pikiran yang keliru, karena saudara juga dibentuk oleh dunia. Betul kan? Tapi kalau saudara dibentuk oleh Tuhan, diperbarui oleh Tuhan seperti yang dalam Filipi 4 tadi, yang manis, yang sedap didengar, yang benar, yang patut dipuji. Kalau itu yang saudara pikirkan, pasti kehidupan saudara akan menjadi kehidupan yang bermutu. Amin. Amin saudara. Hari ini saya kemarin ini real ini sama Bu Istinop ya kan Mi. Saya itu kan sama Ibu Istinop kan pergi dari hari Senin ya ke Pekanbaru, Senin malam ke Pekanbaru, bawa mobil sendiri. Ya pasti supir tunggal dong, nggak ada ganti kan. Supir tunggalnya saya kan. Bu Istinop kan nggak bisa bawa mobil kan. Kan saya supir tunggal kan. Bawa mobil dari malam Pekanbaru sampai ke Simpang Benar dulu. Di Simpang Benar kami ngurusi rumah, karena rumah itu harus segera dikosongkan, harus diperbaiki. Pokoknya dari mulai hari Selasa nyampe kan, dari berangkat Senin malam, Selasa nyampe Selasa pagi, di sana beresin Selasa, Rabu, Kamis. Saya jadi tukang dadakan saudara ya kan. Namanya aja saya pendeta saudara. Di sana saya jadi ini saya kuliah, seorang kuliah tukang bangunan ya saudara ya. Memperbaiki listrik ya kan. Walaupun skill pas-pasan kan ada YouTube saudara kan. Perbaiki listrik, ngangkat pokoknya kerjalah selama 3 hari itu ya Bu ya. Yang hari ketiga saya masang tandon. Bayangkan saudara, nggak ada ilmu pipaan, saya pasang pipa saudara. Pasang pipa, pasang toren sendiri saya manual saudara. Makanya nggak ada yang nggak bisa saudara ya kalau zaman sekarang. Tinggal lihat Google sama YouTube, tanya saudara. Pasang sendiri pipa. Ya tapi gitulah namanya tukang dadakan kan saudara. Mulai dari jam berapa selesai jam berapa kan gitu. Dari pagi sampai saya sore. Kaki saya bolak-balik. Nggak ada asisten tukang. Naik atas mau ngambil turun bawah lagi. Ketinggalan di bawah naik lagi. Pokoknya. Jadi torennya di sini di samping rumah. Dapur pintu keluar dari sini ya kan nggak ada pintu sini kan rusak kan. Jadi kalau mau ngambil sesuatu naik dulu ke toren. Dari sini turun lagi. Lupa di sini naik lagi. Sini naik lagi. Mau ngambil di sini balik sini. Ya saudara. Pokoknya di sepanjang hari. Kaki saya mau pegel, kayak mau putus saudara. Pinggang saya ini sakit sekali mungkin karena ketok-ketok gini. Karena mau kan dari atas itu kan tinggi kali. Apanya Bu Istinop kan torennya kan nih. Seatap rumah gitu kan. Tinggi dari tanah ke atas itu untuk torennya itu. Kan tinggi kali seatap rumahnya itu loh tingginya. Terus saya harus pakai tangga. Udah gitu tangganya saudara. Tangga darurat lagi saudara. Goyang-goyang tipis mah. Yang kemudian meterannya saudara, meteran juga gawat darurat. Makanya kerjanya lama kan, meterannya nggak bisa, membelengkok kok harus gini. Tangganya juga saya harus setengah mati, pokoknya capek sekali saudara. Kaki saya itu kayak mau putus selama 3 hari kan, Selasa, Rabu, Kamis. Sampai malamnya tuh aku bilang, beli inilah bandrek Sampai saya nggak bisa tidur, saya sama Bu Istinop geli sampai nggak bisa tidur sampai jam 2:30 pagi. Aduh sakit pegel Aduh tanya Bu Istinop. Kalau Bu Istinop mah inilah anugerah Bu Istinop kan. Dia mah sehat aja santai dia tidur walaupun capek kali juga tapi dia enak tidur. Saya ke kiri salah sakit salah. Udahlah beli aja bandrek. Minum bandrek aja saudara. Minum bandrek. Pagi-pagi ada masalah bocor. Kerjainnya capek sana sini, pasang listrik, pasang pipa, ngambil sana, nggak ada tukang kan sendiri lah saya, nggak ada asisten kan, Bu Istinop ngerjain sendiri, saya ngerjain sendiri, nggak ada asisten, mau turun tahu bolak-balik nggak tahu udah berapa kali lah saya, pokoknya sendirian aja ngerjain, karena Bu Istinop ngurus yang di dalam rumah kan, pagi-pagi bocor, ada aja kendala, udahlah capek semalaman, bocor lagi, naik lagi tangga lagi saudara. Pinggang belum sembuh, pundak belum sembuh, naik lagi sana sini. Kok aku bilang sama Bu Istinop, kok nggak ada selesainya ini ya. Aduh. Tapi apa saudara? Kemudian saya masuk dalam mobil setelah bereslah hampir dengan rasa capek semuanya itu ya. Masuk dalam mobil kita mau lanjutkan perjalanan ke Pekanbaru. Bayangkan saudara udah capek sedemikian rupa. Saya harus melanjutkan lagi dari Simpang Benar ke Pekanbaru sekitar 3,5 jam lagi kan. Bawa mobil lagi sendiri lagi kan. Udah pasti tunggal dalam keadaan capek gitu, saya tunggal lagi sendiri. Saya bilang gini sama Bu Istinop, bersyukur membuat segala sesuatu menjadi indah.
Gue bilang gitu di mobil kan, Bu. Capek. Apa, badan capek, pikiran capek. Saya bilang, Mi, bersyukur itu indah loh. Kita kalau melakukan perjalanan ini kita sertai dengan rasa syukur. Capek pun hilang loh, Mi. Betul, Pi, katanya. Bersyukur aja kita, Pi. Iya, bersyukur aja. Berangkat kami ke Pekanbaru, saudara. Di tol, udah melayang lah saya, saudara, mobilnya. Antara kadang-kadang saya sampai di tol, saudara, kan tol Pekanbaru itu terpanjang, saudara. Ya, mungkin karena sekarang udah jadi kisaran Stabat jadi lebih panjang. Kalau dulu kan tol Sumatera Pekanbaru itu paling panjang kan. Solapan Sopian sampai ke Pekanbaru itu sekitar 120 km ya, kurang lebih. Sendirian, siang bolong jam 11, saudara, panas terik kan, saudara. Udah melayang-layang ini. Saya bilang sama Bustino, udah Mi, di bawah jembatan, ada kayak jembatan penghubung di atas kan, bawahnya dingin. Berhenti saya Bu Sinop. Saya tidur, saudara. Akhirnya, udahlah Mi, tidur dulu, istirahat dulu ya Mi. Tidur saya, saudara. Baru yang kemudian, saudara. Ini makanya saudara lihat saya ini khotbah di sini dengan sukacita, saudara. Kalau ini saya karena bawa happy, saudara, bawa sukacita. Saudara tahu? Sampailah di Pekanbaru. Kan? Ngobrol, pulang dari Pekanbaru jam 1 malam. Jam 1 malam. Jam 1 malam hari, berarti Sabtu subuh jam 1 malam. Saya bawa mobil. Itu juga udah melayang-layang, saudara. Udahlah capek pikiran, capek jasmani, bawa mobil jam 1 malam, melayang-layang saya. Saya bingung, entar lari 40, entar lari 60, enggak tahu lah saya, pokoknya udah ngeong, udah mana jalanan Riau lagi luar biasa cantik, saudara, ya kan. Bergelumbung-gelumbung semua tanah-tanah itu, ya kan. Entah modelnya gimana gitu kan. Pecah-pecah gitu semua. Wah. Sampai istirahat di Ranto ya, Mi ya. Mi, makan dulu, Mi. Makan dulu, saya bilang. Enggak tidur lah saya, saudara. Dari jam 1 malam saya bawa mobil itu cuma istirahat makan, istirahat ke toilet SPBU, sampai di tebing tinggi jam 1 siang saya, saudara. Supir tunggal ini, sendiri nih, nggak ada gantian. Semua saya sendiri sampai Sinop. Ya, di Riau tuh kami kerja ekstra terus itu setiap hari di Simpang Benar tuh, sampai jam 1 siang di sini, ya kan? Sampai jam 1 siang di sini, cari makanan lagi di sini karena udah sampai 1 siang, istirahat sebentar, ya latihan musik jam 7 malam, saudara. Ya kan? Latihan musik lagi, saudara, jam 7, ya. Lalu kemudian harus mempersiapkan ini itu segala macam. Hari ini bisa berkhotbah di depan saudara nampak sehat, amin. Makanya tadi saya bilang tadi, kalau pikirannya sehat, apapun menjadi sehat. Tapi kalau pikirannya tidak sehat, yang kecil pun menjadi buruk. Amin, saudara. Pikiran yang sehat. Haleluya, pikiran yang sehat. Bersyukur itu indah. Kalau pikirannya kan bersyukur enak kok. Di tengah kayak gini segala macam bersyukur indah. Wah, enak kali, saudara. Walaupun sampai sekarang badan saya masih meredam ini, saudara. Ini, saudara, saya melayani, saya bisa menyampaikan firman dengan tetap semangat. Nggak ada saya tunjukkan sama saudara saya gini-gini kan, saudara. Padahal badan saya sebenarnya masih sakit sana sini, saudara. Masih kurang tidur, saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini belajar firman, agar hidup kami boleh terus menjadi seperti yang seharusnya. Kami perlu menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami perlu memperbaharui pikiran kami dengan firman Tuhan. Kami mau menanggalkan setiap pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran yang keliru. Kami mau mengisi pikiran kami dengan hal-hal yang sehat, hal-hal yang mulia, hal-hal yang benar, hal yang disebut kebajikan yang patut dipuji. Biarlah itu yang mewarnai pikiran kami, sehingga kehidupan kami akan menjadi kehidupan yang terus dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan pengharapan, dipenuhi dengan rasa syukur tentang apapun juga.
sehingga hidup kami ini akan boleh terus menjadi hidup yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.